Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan selalu ceria ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, Aisyah, silakan. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, setelah berdoa selesai, siap hari ini ada yang izin tidak ya? Sepertinya masuk semua, Bu. Ya, sepertinya hari ini masuk semua ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 2, selalu berhemat energi, kelas 4, subtema 2, manfaat energi pada pembelajaran 3. Adik-adik di rumah bisa sambil dibuka buku tematiknya ya. Baik, Bu. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu energi? Tidak tahu, Bu. Belum tahu ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Energi apa yang terdapat dalam manusia? Tentunya energi kita yang kita dapat dari energi makanan yang kita makan setiap harinya. Lalu makanan itu akan diubah menjadi energi di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Di sini, siapa yang belum makan? Sudah. Berarti semuanya sudah mempunyai energi ya? Nah, selanjutnya, di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Sebutkan di rumah kalian apa aja sih benda-benda yang menggunakan energi listrik. Misalnya setrika, terus apa lagi? Kipas angin. Laptop. Nah, benar. Laptop. Nah, benar sekali. Semua benda di rumah kita hampir semuanya menggunakan energi listrik. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena listrik sangat berbahaya. Selanjutnya, amati gambar berikut. Itu yang pakai baju biru itu lagi ngapain? Itu lagi memanjat tiang listrik. Nah, itu perilaku yang tidak baik ya. Lalu yang pakai baju pink itu,
sedang bermain layang-layang dan layangannya nyangkut di kabel. Kabelnya kabel listrik yang mempunyai tegangan sangat tinggi. Selanjutnya, yang pakai baju kuning itu sedang membersihkan daun-daun di pohon yang tinggi sehingga naik ke atap rumah. Dan atap rumahnya itu dekat dengan kabel-kabel yang berada di tiang listrik. Selanjutnya yang sedang di bawah itu ada anak sedang berenang dan sedang mendengarkan radio. Maka itu sangat bahaya sekali kalau listrik ketemu dengan air. Maka sebaiknya jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena sangat berbahaya. Bermain berdekatan dengan aliran listrik yang menyebabkan layang-layangan tersangkut di kabel listrik yang mengakibatkan anak-anak tersebut jadi kesetrum. Selanjutnya, kita juga tidak boleh ini, seperti yang memakai baju biru. Tidak boleh memanjat tiang listrik karena dapat menyebabkan kecelakaan apabila menyentuh kabel listriknya. Terus selanjutnya kita juga tidak boleh menggunting kabel yang beraliran listrik. Seperti ini yang sedang seperti mau mencolokkan kabel radio. Karena listrik akan mengalir melalui gunting menuju ke tubuh kita. Selain itu, kita juga tidak boleh membawa alat elektronik dekat dengan air. Seperti anak kecil yang sedang berenang dan ingin mendengarkan radio. Karena apabila alat elektronik yang sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Siapa yang bisa menyebutkan? Cara menjaga agar kita tidak tersengat listrik. Saya mau menjawab, Bu. Ya, Afi, silakan. Misalnya, jika tangan kita basah, jangan memegang kabel. Ya, betul. Aisyah mau menjawab juga tidak? Bingung, Bu. Ya udah, kalau bingung kita pelajari selanjutnya terlebih dahulu ya. Ingat ya anak-anak, listrik apabila bertemu dengan air itu sangat berbahaya karena air juga bisa menghantarkan listrik. Sekarang Ibu kemarin baru saja mengambil poster dari PLN. Siapa di sini yang bisa membacakan? Gimana cara kita melindungi diri dari bahaya listrik? Saya. Ya, Mbak Aisyah. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. 2. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 3 meter. Nomor 3. Hindari penggunaan arus kontak bertumpuk. 4. Jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Nomor 5, hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. 6, jangan memarkir truk atau di dekat jaringan listrik.
7. Periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. 8. Jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. 9. Hindari membakar sampah di bawah jaringan. Nah, dari sini semuanya bisa paham kan bagaimana cara kita melindungi diri dari bahaya listrik. Di sini ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Saya sudah paham, Bu. Ya, sepertinya sudah paham semua ya. Selanjutnya, tahukah kalian bahwa tubuh mengandung banyak air? Nah, tubuh itu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Jadi tidak hanya memakai baju biasa seperti kita saat ini, karena itu sangat tidak aman. Selanjutnya, kalian harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar kalian. Saat kalian bermain layang-layang, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kalian membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kalian meminta bantuan kepada orang dewasa di sekitar kalian. Seperti ketika mau menyetrika, kalau masih anak-anak, belum boleh mau menyetrika sendiri ketika mau mencolokkan ke stop kontaknya. Jadi harus bantuan orang tua. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kalian jika petir juga mengandung listrik? Maka jika ada petir, segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Maka kesimpulannya pembelajaran pada hari ini, listrik sangat berguna bagi kita. Tetapi kita tetap harus berhati-hati dalam menggunakannya, karena listrik itu sangat berbahaya jika cara penggunaan kita salah dan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pada pembelajaran hari ini ada yang masih mau ditanyakan? Belum. Sepertinya sudah cukup, Bu. Kalau belum, nanti Ibu mengirimkan lembar kerja siswa yang berisi soal dan sedikit materi, nanti bisa kalian kerjakan dan kalian bisa download di WA Group ya, dan dikumpulkan menjabri Ibu Ibu beri waktu dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi kalian bisa belajar terlebih dahulu. Kalau sudah ada yang tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa ditutup pembelajaran pada hari ini. Ayo Mbak Afi gantian memimpin doa. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mbak Afi. Jangan lupa Sama-sama, Bu. kalian di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.